Jelang Idul Adha, harga sapi kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten Durensawit, Jakarta Timur mengalami kenaikan. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku curanmor bersenjata api yang sebelumnya viral terekam CCTV. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Rias Audis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, petugas pemadam masih melakukan penyemprotan di lokasi kebakaran di pergudangan Miami, Tegal, Jakarta Barat. Asap masih terlihat dari sisa-sisa tumpukan material yang terbakar. Asap masih terlihat di sejumlah titik dari dalam gudang yang terbakar. Asap berasal dari bara api sisa-sisa tumpukan material yang terbakar. Petugas pemadam dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Barat juga masih melakukan penyisiran dan penyemprotan terhadap tumpukan material sisa kebakaran agar api tidak kembali muncul. Sejak malam, sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran serta 150 personil pemadam kebakaran masih berada di lokasi guna melakukan pendinginan. Ya, untuk sampai saat ini kita masih melakukan proses pendinginan karena masih ada bara-bara yang di bawah, itu yang belum terkena dengan penyemprotan kita. Seperti itu. Kendalanya apa sih Pak dalam penyemprotan Pak? Kendalanya sebenarnya tidak ada kendala, ya cuman karena tumpukan-tumpukan yang mungkin harus diurai, jadi kita terkendalanya di situ, kita nggak bisa tinggal, tetap harus kita lakukan pendinginan seperti itu. Apakah masih ada upaya perlambatan Pak yang? Untuk upaya perlambatan alhamdulillah sudah tidak ada, jadi kita hanya fokus di titik-titik asap aja. Untuk personil yang masih bertahan sampai saat ini berapa jumlah Pak dan unitnya? Oke, untuk unit kita masih bertahan di 23 dan untuk unit ada 150 personil. Ya. Untuk penyebab kebakaran diduga kenapa Pak? Ya, dugaan sementara masih fenomena listrik seperti itu laporannya. Ada laporan orang hilang atau korban gitu Pak? Untuk orang hilang dan korban tuh sementara tidak ada. Kebakaran yang menghanguskan 4 gudang ini berdampak pada aktivitas di kawasan pergudangan Miami. Para pekerja yang biasa telah memulai aktivitasnya sejak pagi terpaksa dipulangkan. Mereka dipulangkan karena aliran listrik di lokasi pergudangan masih terputus. Akibatnya mereka terpaksa harus kembali ke rumah. Pulangin. Kenapa Mbak? Karena listriknya mati, jadi harus dipulangin. Kalau sebelah sananya enggak mati. Tapi padahal gudang nggak kena ya? Enggak kena, aman. Cuma listriknya aja? Iya, cuma listriknya doang yang mati. Harusnya masuk jam berapa Pak? Masuknya jam 9. Udah ada himbauan dari pemilik gudang atau apa gitu? Tadinya belum, cuman baru diinfoinnya sekarang. Ini baru beberapa hari katanya? Belum tahu sih berapa hari. Beruntung pada kebakaran ini tidak menelan korban. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu gudang. Meski demikian, polisi sektor Kalideres Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong kementerian dan lembaga memperluas fasilitas bagi pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh dan berdaya saing. Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026.
Menko PM menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran produk dan festival UMKM. Pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR agar pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan, terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita. Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah menyatakan alokasi APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah. Pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan menuju target kemiskinan ekstrim 0% pada 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Laporin apa aja ke Presiden? Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka Jakarta Selasa siang 12 Mei 2026. Dalam pertemuan ini, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan dirinya melaporkan langsung kepada Presiden terkait kesiapan pasokan bahan bakar minyak LPG hingga cadangan minyak mentah nasional. Menurut Bahlil, seluruh cadangan energi nasional saat ini berada di atas standar minimum, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi. Selain membahas ketahanan energi, pemerintah juga menyoroti penataan izin usaha pertambangan atau IUP, khususnya yang berada di kawasan hutan dan wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Bahlil menyebut, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar dilakukan evaluasi terhadap izin tambang yang sudah lengkap secara administratif namun tidak dijalankan dengan baik. Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP. Pertemuan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap ketahanan energi nasional di tengah dinamika global. Selain menjaga stabilitas pasokan energi, pemerintah juga terus mendorong pembenahan tata kelola sektor pertambangan agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memperketat pengawasan produk impor melalui kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk masuk ke Indonesia memenuhi standar kesehatan serta memiliki kejelasan label halal dan non-halal. Badan Karantina Indonesia atau Barantin bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH menandatangani nota kesepahaman memperkuat pengawasan produk impor di pintu masuk negara.
Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan produk masuk ke Indonesia memenuhi aspek kesehatan serta memiliki kejelasan label halal dan non-halal. Kepala Barantin Abdul Qadir Kading menyebut pengawasan di pintu masuk negara dinilai lebih efektif dibandingkan pemeriksaan setelah produk beredar di pasar. Menurutnya, koordinasi dengan BPJPH akan mempermudah proses penelusuran produk impor karena Barantin memiliki data lengkap terkait jenis komoditas, negara asal hingga perusahaan pengirim. Kerjasama ini meliputi pertukaran data, pengawasan dan pengendalian bersama, serta koordinasi penegakan hukum terhadap produk impor yang tidak memenuhi ketentuan halal. Selain itu, Barantin dan BPJPH juga akan melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas teknis untuk meningkatkan pengawasan produk pangan dan komoditas impor. Pastikan dua hal. Yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus halalan thayyiban. Ya, jadi saya ulangi, selain sehat, dia juga harus halal. Oleh karena itu, kita mendukung langkah-langkah, upaya-upaya, program-program, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nabahekal agar memastikan bahwa seluruh produk-produknya yang beredar ini terlabeli halal atau non-halal. Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan menyatakan kerjasama ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi halal nasional. BPJPH sudah mengharmonisasikan lebih dari 1.000 HS Code untuk mendukung pengawasan produk halal termasuk melalui inspeksi di negara asal produk. Usai penandatanganan MOU, BPJPH dan Barantin turut melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk impor termasuk bahan pakan ternak meat bone meal. Pemerintah menegaskan produk non-halal tetap diperbolehkan beredar di Indonesia selama mencantumkan label non-halal sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang ayat 2-nya menyatakan produk-produk yang non-halal dikecualikan dari pasal ayat 1. Ayat 3 menyatakan produk-produk yang dikategorikan non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Jadi bukan dilarang, cuma dilabeli. Sehingga kita punya pilihan, mana halal, mana non-halal. Itu aja kok. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kenaikan hingga Rp1 juta lebih dibandingkan tahun lalu. Kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya pakan, perawatan, dan pengiriman yang semakin mahal. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penjual hewan kurban menyebut harga sapi tahun ini naik di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per ekor. Jadi sapi lokal seperti limosin dan simental menjadi yang paling banyak dicari masyarakat. Saat ini harga sapi di lapak tersebut dibanderol mulai dari 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Sedangkan tahun sebelumnya harga sapi berkisar antara 26 juta hingga 29 juta rupiah. Kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya biaya perawatan, pakan ternak, serta biaya pengiriman dari daerah asal ternak di Wonogiri, Jawa Tengah. Para pedagang mengaku harga konsentrat dan jerami yang digunakan untuk pakan ternak juga terus meningkat. Meski harga naik, pedagang mengaku kualitas sapi yang dijual tahun ini juga lebih baik. Lapak hewan kurban ini sendiri sudah beroperasi selama 7 tahun di kawasan Raden Inten dan para pedagang mengaku sudah berjualan di jalur tersebut sejak tahun 1999. Pada tahun kemarin kalau untuk sapi ada kenaikan, Mas. Kira-kira berapa, Mas? Kurang lebih harga di angka 1 jutaan sampai 1,5. Satu sapi? Satu sapi, ya. Sapi jenis apa, Mas? Kita di sini masih main lokal, Mas. Limosin sama simental. Naik semua dua-duanya? Naik, Mas. Tapi yang kita bawa kualitasnya juga naik, Mas. Kisaran harganya berapa sekarang, Pak? Ini yang di depan-depan ini, Mas. Madep sini, Pak. Kisaran harga 27 sampai 30-an. Murah, Mas. Kalau tahun sebelumnya berapa tuh, Pak?
Kalau tahun sebelumnya 25 ya? 26 sampai 29-an. 26 sampai 29. Pak, itu naiknya kenapa sih Pak? Harga sapi sekarang naik? Biaya perawatan terus biaya pakan mahal Mas di kampung Mas. Pengiriman juga naik sedikit ya Pak? Pengiriman juga naik Mas, ongkos. BBM juga ngaruh juga ya pasti Pak? Pengaruh Mas. Oh, Pak, harapannya gimana sih Pak terhadap pedagang sapi tahunan? Tapi tiap tahun ke tahun naik nggak sih Pak sebenarnya Pak? Pasti ada kenaikan Mas. Kenaikan ya? Pasti Tapi ya. paling parah ya Pak ya? 1 juta? Iya. Tahun ini paling mahal Mas. Paling mahal ya? Iya. Oh gitu ya. Biasanya paling 500 apa? Iya, nggak sampai Mas, biasanya hampir sama. Oh gitu. Naik ya, Pak, dikit. ya. Ini dikirim dari mana Pak? Dari Wonogiri Mas. Wonogiri. Untuk kambing juga naik nggak Pak harganya Pak? Untuk kambing standar Mas. Standar nggak naik ya Pak? Enggak. Oke. Pakannya gimana Pak? Kita pakan pakai konsentrat bawa dari kampung. Terus untuk umpan kita pakai jerami Mas. Itu yang bikin mahal juga ya Pak ya? Iya Mas, konsentratnya. Pak, biasanya udah berapa tahun dagang di sini Pak? Kalau di lapak sini udah 7 tahun Mas. 7 tahun ya, Tapi Bapak di jalur Raden Inten ini udah sejak tahun 99. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau kondisi asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan sejumlah catatan penting, diantaranya pengaturan waktu makan di asrama haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak atau sidak di asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 12 Mei 2026. Di sini, Dhanil memastikan kondisi asrama haji terkendali dan tidak ditemukan masalah mengganggu pelayanan calon jemaah haji. Pemerintah mengecek kualitas konsumsi bagi calon jemaah haji. Hasil pengecekan, makanan dinyatakan layak dan tidak ditemukan kasus keracunan maupun gangguan kesehatan serius. Meski demikian, Dhanil mengakui masih ada keluhan dari calon jemaah haji, terutama pengaturan waktu makan di asrama haji. Hal ini menjadi evaluasi penting, akan dibenahi secara menyeluruh. Saya sidak ke Pondok Gede, alhamdulillah no isu yang berat ya di Pondok Gede. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Konsumsi tadi kita cek juga alhamdulillah layak dan tidak ada isu misalnya keracunan dan sebagainya, karena itu perhatian khusus kami di Kementerian Haji dan Umroh dengan bantuan Balai Karantina Kesehatan. Kemudian asrama haji juga terus berbenah. Dhanil menyebut tahun ini menjadi tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh menangani langsung pelaksanaan haji. Meski masih memerlukan perbaikan, Dhanil mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi atas dedikasi petugas haji Indonesia. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, jumlah sementara jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada musim haji 2025. Hingga 11 sampai 12 Mei 2026 tercatat 24 jamaah haji wafat di Tanah Suci. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka pada tahun 2025 yang mencapai 46 hingga 48 orang. Angka kematian jemaah haji Indonesia pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya atau musim haji tahun 2025. Pemerintah menilai pengetatan pemeriksaan kesehatan calon haji menjadi salah satu faktor utama menurun jumlah jemaah wafat di Tanah Suci. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan hingga operasional keberangkatan haji hari ke-22, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia tercatat sebanyak 24 orang. Angka ini jauh lebih rendah dibanding musim haji tahun 2025 pada periode yang sama mencapai sekitar 46 hingga 48 orang. Hal ini disampaikan Dhanil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Menurut Dhanil, penurunan angka kematian jemaah haji tidak lepas dari penerapan pemeriksaan kesehatan atau istita kesehatan kini dilakukan lebih ketat sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Meski angka kematian jemaah haji 2026 menurun, pemerintah tetap meminta seluruh jemaah haji menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah.
Daniel menyebut mayoritas jemaah yang wafat justru berasal dari kelompok usia produktif sekitar 40 hingga 50 tahun. Menurut Daniel, banyak jemaah pada rentang usia ini merasa kondisi tubuhnya masih prima sehingga terlalu memaksakan aktivitas ibadah tanpa memperhatikan batas kemampuan fisik. Ya, pada pada tanggal yang sama tahun lalu itu jumlah yang wafat 46, 48 ya. Nah, tahun ini turun drastis. Pada tanggal yang sama ini kan 24. Bukan berarti ini angka statistik ya. Kami tidak ingin ada yang bertambah, dan ini kan akibat dari memang kita sangat ketat terkait dengan istiqoah, dan saya juga dengan Pak Menteri berulang kali menyampaikan harus lebih ketat karena memang Arab Saudi berkomitmen ingin memastikan jumlah yang wafat di Tanah Suci itu berkurang drastis, dan mudah-mudahan tahun ini bisa berkurang drastis. Selain pengawasan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengawasan terhadap jemaah haji untuk menekan angka kematian selama musim haji. Pada musim haji tahun lalu, jumlah jemaah haji Indonesia meninggal dunia mencapai sekitar 460 orang. Pemerintah berharap angka tersebut bisa ditekan jauh lebih rendah pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemerintah mengungkapkan jamaah haji ilegal pada musim haji 2026 mengalami penurunan. Satgas Haji mencegah 80 warga negara Indonesia akan melaksanakan haji non-prosedural. Penurunan angka lantaran penegakan hukum lebih tegas menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon jamaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan jumlah haji ilegal pada musim haji 2026 menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Daniel, penurunan haji ilegal bisa tercapai karena penegasan dalam penindakan hukum serta pengawasan secara menyeluruh dilakukan pemerintah. Hal ini diungkapkan Daniel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Pada hari ke-22 operasional pemberangkatan haji, Satgas Haji berhasil mencegah 80 warga negara Indonesia yang diduga akan melaksanakan haji secara non-prosedural. Jumlah menurun drastis dari tahun 2025 di periode yang sama. Penegakan hukum lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun calon jemaah yang menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan angka haji ilegal. Lebih jauh, Daniel memberikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan serta Polri atas dukungan dalam pengawasan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal. Selain itu, Daniel juga menyoroti peran kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH dalam pendampingan terhadap jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Daniel mengatakan, pemerintah bisa mencabut izin operasional KBIH jika terbukti melakukan pelanggaran seperti menggelar tur kota tidak resmi atau melakukan pungutan liar kepada jemaah. Pemerintah menaruh perhatian serius pada praktik pungutan tidak resmi, termasuk biaya tambahan untuk layanan tertentu seperti penggunaan kursi roda atau badal ibadah. Daniel menekankan, pemerintah akan terus menertibkan KBIH yang melanggar aturan guna melindungi jemaah haji dari praktik yang merugikan. Kami juga memastikan kan tahun ini ada penurunan jumlah haji ilegal. Kalau tahun lalu kita temukan sampai dengan tanggal yang sama itu sudah 1.200 haji ilegal. Nah, tahun ini yang kita temukan, kita tangkap melalui Satgas Haji Ilegal yang terdiri dari Kementerian Haji dan kemudian Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Polri, itu 80 haji ilegal. Dan ini kenapa? Karena ada penindakan hukum yang tegas dan ada efek jera juga. Kemudian ada deteran efek gentar, karena terus terang razia kami lakukan secara masif, pencegahan kami lakukan secara masif sehingga penurunan haji ilegal signifikan. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku curanmor bersenjata api yang sebelumnya viral terekam CCTV. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, pengunjung Blok M mengeluh ada parkir liar di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Mereka menilai pembayaran parkir diterapkan per jam terasa sangat mahal dan sangat memberatkan. Potensi mendapatkan parkiran di kawasan Blok M bisa mencapai 3 miliar rupiah per bulan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyegel operator parkir di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 11 Mei 2026. Penyegelan ini lantaran ada dugaan praktik pungutan liar dan kebocoran setoran parkir yang berlangsung selama bertahun-tahun. Usai penyegelan, parkiran Blok M Square kembali normal. Seorang pengunjung, Tia, menyambut baik penertiban parkir liar di kawasan Blok M Square. Menurut Tia, pengeluaran tambahan untuk parkir liar sangat memberatkan, ditambah para jukir hanya menerima uang tanpa harus bekerja. Bagus sih kalau kayak gitu, kalau misalkan udah nggak dipungut lagi. Tapi dengan adanya begitu, kayak gimana Mbak? Ada pungutan liar seperti ini? Merasa dirugiin nggak sih? Bisa juga sih, karena kan kadang biasanya juga kayak ya udah aja gitu, mereka juga nggak kayak bantuin kayak keluar juga enggak. Berarti merasa dirugiin ya? Harapannya berarti? Harapannya ya nggak dipungut lagi sih, mau parkir liarnya gitu. Ini cuma pas masuk kayak sih. Kalau terkait tanggapannya seperti adanya pungli, ini kan kita udah loket masuk nih Kak, udah ada loketnya, terus kita nanti parkir di tempat di dalam, kita dikenain lagi parkirnya, ini tanggapannya seperti apa Kak? Kalau menurut aku karena kita kan udah ada loket ya, jadi kalau misalkan di dalam dikenain buat biaya lagi tuh aku keberatan sih. Maksudnya kita parkirnya aja udah lumayan, kayak aku baru 1 jam aja udah kena parkir itu kan, dari 1 jam. Terus kalau misalkan kita harus bayar lagi ke pungli, itu nggak bener sih, maksudnya nggak bagus, keberatan banget. Tapi tadi Kakak di dalam. Seorang juru parkir, Agus, menyatakan dirinya sebagai juru parkir liar tidak membebankan biaya parkir pengunjung, apalagi meminta bayaran. Agus hanya menerima seikhlasnya atas kerjanya merapikan motor para pengunjung. Cari makan sendiri kita. Dimintain lagi atau gimana Bang? Oh enggak. Itu kita cuma jaga doang. Iya, enggak. kalau untuk misalnya ada di si kelasnya atau yang tadi Abang bilang atau gimana? Ya, kalau kita kan jaga terus ngatur ya. Dikasih ya, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, kita kan nggak minta, orang terserah orangnya yang punya motor itu ya kan. Nah, tapi kalau Abang sendiri maksudnya Sebelumnya, Pansus DPR bersama Dinas Perhubungan DKI menyegel parkir yang ilegal dikarenakan belum berpanjang izin, sedangkan pengendara yang masuk kawasan Blok M harus membayar 2 kali biaya parkir di loket dan juru parkir. Potensi pendapatan parkir di kawasan Blok M sangat besar dan diperkirakan bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah per hari atau sekitar 3 miliar rupiah per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, usai penggerebekan Hayamuruk Tower menjadi tempat praktek judi online internasional dijaga ketat oleh polisi. Aktivitas di perkantoran di kawasan Hayamuruk Taman Sari berjalan normal. Hayamuruk Tower menjadi tempat praktik judi online internasional dijaga polisi pada Selasa 12 Mei 2026. Penjagaan ketat dilakukan anggota Brimob dan Bareskrim Polri di lantai 20 dan 21 yang dijadikan tempat praktik judi online internasional. Garis polisi terpasang di sejumlah ruangan. Aktivitas di gedung normal, akses menuju gedung ini cukup sempit untuk pejalan kaki karena tertutup proyek pembangunan MRT. Penjagaan dilakukan demi menjaga keamanan situasi di sekitar pasca penindakan. Penjagaan tidak seketat sebelumnya. Penjagaan mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di wilayah Hayamuruk. Penggerebekan ini mengamankan 321 orang diduga terlibat dalam operasional judi online pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari 321 orang diamankan, sebanyak 228 orang asal Vietnam, 57 orang dari Cina, 13 orang dari Myanmar, 11 orang dari Laos, 5 orang dari Thailand, serta masing-masing 3 orang dari Malaysia dan Kamboja. Polisi menyebut kegiatan judol beroperasi sekitar 2 bulan sebelum digerebek. Para WNA yang diamankan diketahui tinggal di sejumlah wilayah sekitar Hayamuruk, Jakarta Barat.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV dan berikut informasi selengkapnya. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat pelaku keluar dari warnet tersebut seakan-akan baru selesai bermain game. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Dengan santainya, pelaku mengeluarkan sepeda motor meski kondisi sepeda motor yang diparkir di areal parkir padat. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Kanit Reskrim Polsek Medan area, Ibtu Fajri Lubis, Senin sore, mengatakan dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Hasil penjualan dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Yang berinisial DL, yang mana mereka melakukan pencurian, tepatnya di depan warnet, 1 unit sepeda motor Honda Beat, yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama 2 orang rekannya, yang mana peran dari ketiga pelaku ini yang kita amankan yang pertama adalah pelakulah yang melakukan, yang mengambil sepeda motor itu langsung di tempat parkiran. Kepada petugas, tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor, namun petugas tidak langsung percaya dengan pengakuannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku curanmor bersenjata api yang sebelumnya viral terekam CCTV melepas tembakan saat aksinya di Kota Bandar Lampung akan digagalkan warga. Pelaku ditangkap di Kabupaten Lampung Timur dan terpaksa diberikan tembakan tegas terukur di bagian kaki karena mencoba melarikan diri. Polresta Bandar Lampung mengamankan terduga pelaku berinisial AY di kediamannya di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pelaku ditembak di bagian kaki setelah memberikan perlawanan saat akan ditangkap oleh tim TKP 308. AY diketahui terlibat dalam aksi pencurian motor di parkiran Rumah Jahit, Jalan Cuk Nyakdin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dalam peristiwa itu, 1 dari 2 pelaku melepaskan tembakan setelah tertangkap warga usai tertabrak mobil saat akan membawa kabur motor korban. Kejadian hilangnya itu Dari pemeriksaan, AY teridentifikasi sebagai residivis kasus serupa dan baru bebas dari penjara pada Februari 2024. Sen pirakitan yang digunakan pelaku diduga didapat dari sewa. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sepeda motor hasil curian dan sejumlah barang bukti lainnya. Ini adalah residivis curanmor tahun 2024, baru keluar sekitar bulan Februari. Yang bersangkutan ini adalah pelaku yang menjadi pemetik pada saat video viral yang kemudian ditabrak dan jatuh, dan kemudian dibantu temannya untuk melarikan diri. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk dapat menangkap 1 pelaku lainnya yang diduga memiliki senjata api. Sementara pelaku AY akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukum maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Dan untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan Berita Nasional petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Rias Audis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.